Pernah nggak sih udah bikin e-book, e-course, template, tapi sama sekali nggak ada yang beli? Atau buat kalian yang baru mau mulai bikin digital product, terus bingung mulainya dari mana? Tenang aja, kalian nggak sendirian karena di sini kita bakal bahas kenapa kalian tuh udah bikin digital product, udah jualan tapi nggak laku-laku dan nggak ada yang mau beli. Banyak banget orang yang bikin digital product dan juga gagal terus nggak ada yang beli. Sebenarnya itu faktornya bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka tuh melakukan kesalahan-kesalahan yang terus diulang-ulang. Nah, buat kalian yang tertarik juga untuk bikin digital product ataupun udah bikin tapi nggak laku-laku, tonton video ini sampai selesai supaya kalian nggak ngulangin kesalahan yang sama. Hai guys, welcome to my channel. Buat kalian yang baru gabung, kenalin, nama aku Andin. Aku suka sharing tentang konten dan juga gimana caranya make money dari konten. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa follow Instagram aku ataupun follow TikTok aku karena di situ aku banyak banget share tentang digital product dan juga konten. Oke, langsung aja kita bahas kesalahan yang bikin digital product kalian nggak laku. Kesalahan yang pertama adalah fokus ke format digital product, bukan fokus ke masalah audiens. Oke, sekarang jujur aja buat kalian yang bikin digital product pemula, jujur kalian ketika mau bikin digital product, apa hal yang kalian pikirin? Mau bikin ebook apa, mau bikin template apa, ataupun mau bikin course apa? Pasti kalian mikirnya 3 hal itu kan. Padahal sebenarnya yang harus kalian pikir itu bukan itu. Itu yang bikin kalian stuck. Yang harusnya kalian pikirin itu adalah masalahnya tuh apa yang bisa kalian bantu selesain gitu. Misalnya gini, cara gampangnya. Dibandingkan kalian mikirin aku harus bikin ebook apa, aku harus bikin template apa, aku harus bikin course apa, lebih baik kalian mikirnya tuh aku bisa bantu orang yang punya masalah apa dengan skillku. Di sekitar kalian bahkan di dunia ini banyak banget masalah. Kalian tinggal pilih aja satu masalah yang kalian bisa bantu selesain. Misalnya nih, kalian lihat banyak banget loh anak muda sekarang yang nggak bisa kayak time management gitu. Sementara kalian punya format, pernah baca buku gimana caranya ngatur time management yang bagus. Nah, disitulah peran kalian untuk bikin digital product yang bisa ngasih solusi ke mereka. Entah itu template untuk mengatur time management ataupun ebook panduan untuk bisa ngatur time management ataupun e-course yang fungsinya ngasih mereka tuh kayak guidance gitu ataupun coaching untuk bisa time management. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Tapi untuk pemula kebanyakan mikir formatnya kayak bikin ebook apa, e-course apa, dan juga template apa. Itu adalah satu kesalahan yang bikin kenapa digital produk yang kalian buat itu nggak laku karena mungkin nggak ada marketnya. Nah, solusinya adalah kalian ganti fokusnya, dibandingkan fokus ke format, lebih baik fokus ke masalah apa ataupun solusi apa yang mau kalian kasih ke audiens kalian. Oke, kita lanjut yang kedua adalah nunggu sempurna. Nah, ini kesalahan pemula banget. Ketika pengen launching digital product rasanya kayak nggak pantas, terus kayak nunggu sempurna, kayaknya harus nunggu punya landing page dulu, nunggu website dulu, nunggu ini dulu, itu dulu, ataupun nunggu ebooknya rapi dulu, ataupun nunggu kalau misalnya bikin materi itu harus berhalaman, 40 halaman, 50 halaman, dan lain sebagainya. Itu yang bikin kalian nggak launching digital produk kalian dan bingung sama digital produk kalian sendiri. Aku ngerti banget untuk pemula pasti pengen produknya tuh sempurna, desainnya bagus, terus rapih, materinya lengkap. Tapi kalau misalnya kalian nunggu sempurna dulu, itu bikin kalian capek yang akhirnya kalian nggak akan pernah launching produk digital kalian. Nah, solusinya adalah kalian bisa launching dulu produk kecil kalian, terus kalian evaluasi ketika ada yang beli, kalian mintain testimoni ataupun minta pendapat mereka kira-kira produknya tuh masih kurang apa, jadi kalian bisa perbaiki sambil jalan. Nggak perlu nunggu sempurna dulu, yang penting produknya bisa bantuin orang dan juga bermanfaat buat orang. Kesalahan yang ketiga adalah nggak validasi market dan langsung produksi. Ini bahaya banget ya, ini yang nyebabin kenapa digital produk kalian tuh nggak laku. Kalian biasanya kalau mau bikin digital produk pasti kayak langsung bikin materi, langsung ngerekam, terus langsung bikin ebook kan. Padahal kalian belum coba untuk validasi market dan belum tahu nih kira-kira ada nggak sih orang yang mau ataupun beli produk digital kalian. Akhirnya apa? Produknya udah jadi terus nggak ada yang beli, terus kalian kehilangan motivasi kalian, dan yang terakhir kalian mikir kalau digital produk itu nggak works, padahal sebenarnya kesalahan kalian tuh cuman nggak validasi market aja di awal. Tenang aja, aku bakal kasih solusinya. Solusinya adalah coba untuk validasi market dulu sebelum kalian buat digital produk. Kalian bisa coba untuk analisis audiens kalian, atau kalian kasih polling ataupun Q&A di Instagram kalian untuk lihat reaksi audiens kalian, kira-kira mereka butuh
butuh nggak sih digital produk yang mau kalian buat ini. Nah, cara yang kedua untuk validasi market adalah kalian bisa coba untuk cek kompetitor. Jadi kalian lihat orang yang niche-nya tuh sama kalian. Misalnya kalian pengen bikin digital produk tentang productivity. Kalian bisa lihat konten kreator yang punya digital produk ataupun bahas tentang productivity. Terus kalian lihat di kolom komentarnya itu kira-kira reaksi audiens tuh seperti apa. Apakah mereka butuh produk digital yang mau kalian buat itu atau enggak. Jual dan juga bikin digital produk tanpa audiens itu ibaratnya kalian buka toko di tengah hutan, nggak ada yang tahu sama sekali. Makanya nggak heran banyak banget pemula yang udah capek-capek bikin e-course, e-book, udah ngerekam video, tapi sama sekali nggak ada yang beli produknya karena mereka nggak bangun audiens di awal. Kalian perlu ingat kalau digital produk itu kayak bisnis, butuh traffic, butuh orang tahu kalian jualan apa, kalian bisa bantuin apa, dan butuh mereka juga percaya ke kalian. Nggak bisa langsung instan, dan solusinya adalah kalian bisa bangun audiens kalian sambil kalian build ataupun bangun digital produk kalian. Nah, itu dia tadi kesalahan ataupun poin-poin yang bikin kenapa kalian udah bikin digital produk, udah bikin e-book, e-course, template, tapi nggak ada yang beli dan nggak laku sama sekali. Coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira kesalahan mana yang udah kalian perbuat yang bikin digital produk kalian nggak laku, supaya bisa kita obrolin dan kita diskusiin bareng-bareng solusinya. Oke guys, thank you for watching this video. Buat kalian yang punya ketertarikan di konten ataupun digital produk atau personal branding, kalian bisa subscribe channel ini. Thank you for watching this video dan sampai jumpa di video selanjutnya.